Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan taufik serta hidayahnya kita sampai saat ini masih diberi kenikmatan berupa kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Industri yang diampu oleh Bapak Diki Nizar Zulfikar STMMT. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita dalam mengenal para tokoh penting, terutama yang ada di Indonesia. Bukan hanya mengenal nama, akan tetapi kita akan mengenal lebih jauh tentang bagaimana mereka berjuang untuk meraih sebuah kesuksesan. Rekan-rekan sekalian, dalam video ini saya akan menceritakan sebuah biografi serta sejarah karir seorang tokoh yang dibilang cukup populer atau terkenal di Indonesia. Dan di sini nanti juga akan saya bahas bagaimana cara tokoh tersebut dalam mengambil suatu keputusan. Dan tokoh yang akan saya bahas kali ini dan saya akan ceritakan di sini adalah Profesor Dr. Dahlan Iskan. Siapa sih Profesor Dr. Dahlan Iskan itu? CEO bertangan dingin, begitulah orang mengenal Profesor Dr. Dahlan Iskan, sosok pria kelahiran Magetan, Jawa Timur tanggal 17 Agustus 1951 ini. Dia dibesarkan di lingkungan pedesaan yang dengan suasana yang religius yang sangat kental. Tanggal 17 Agustus sebenarnya adalah tanggal lahir yang dipilih Dahlan Iskan sendiri. Kenapa begitu? Karena beliau memilih tanggal tersebut karena sang orang tua lupa akan tanggal lahirnya sendiri, tanggal lahir Dahlan Iskan itu sendiri. Dahlan Iskan lahir dari pasangan Muhammad Iskan dan Lisna sebagai putra ketiga dari keempat bersaudara. Orang tuanya yang sangat bekerja keras menginspirasi Dahlan Iskan menjadi seorang yang juga bekerja keras pula, disiplin tinggi, pantang menyerah hingga sukses menjadi pengusaha yang cukup besar. Dahlan Iskan memulai pendidikannya dengan bersekolah di sekolah rakyat yang sekarang sekolah dasar di Desa Bukur Siwan Madiun. Setelah tamat dari SR, ia kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Pesantren Sabilul Mutakin Magetan juga. Kemudian dia melanjutkan ke sekolah Madrasah Aliyah di Pesantren Sabilul Mutakin Magetan. Setelah dari Aliyah, Pak Dahlan atau Profesor Dahlan Iskan itu melanjutkan sekolahnya di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di cabang Samarinda. Beliau di sana bersama dengan kakaknya yang pertama. Semasa kuliah, dia lebih menyukai kegiatan kemahasiswaan seperti Pelajar Islam Indonesia, menulis majalah mahasiswa dan koran mahasiswa ketimbang mengikuti kuliah. Karena hobi menulisnya itu, dia kemudian memutuskan untuk tidak meneruskan kuliah pada saat itu. Kemudian pada tahun 1972, Dahlan Iskan memulai karirnya dengan menjadi seorang reporter mimbar masyarakat Surakabar Harian di Samarinda, Kalimantan Timur. Ia menekuninya sampai tahun 1975. Satu tahun kemudian, pada tahun 1976, dia beralih profesi menjadi seorang wartawan majalah Tempo. Seiring berjalannya waktu, karirnya berkembang dengan baik, sehingga pada tahun 1982, Dahlan Iskan yang menjabat Kepala Biro Tempo di Surabaya kemudian dipercaya untuk memimpin sebuah perusahaan surat kabar Jawa Pos. Sejak tahun 1982, Dahlan Iskan memimpin surat kabar Jawa Pos hingga tahun 2018. Dahlan Iskan adalah sosok yang mampu menjadikan Jawa Pos yang pada waktu itu hampir mati dengan oplah 66.000 eksemplar dalam waktu 5 tahun, menjadikan surat kabar dengan oplah 300.000 eksemplar.
Dan 5 tahun kemudian terbentuk Jawa Post News Network atau JPNN, yaitu salah satu jaringan surat kabar terbesar di Indonesia yang memiliki 134 surat kabar, tabloid, dan majalah, serta 40 jaringan pencetak di Indonesia. Profil Dahlan Iskan dengan keberhasilannya yang menyulap perusahaan surat kabar yang hampir bangkrut menjadi sebuah kerajaan bisnis yang kuat dan sukses memancing perhatian waktu itu Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dahlan Iskan kemudian diangkat menjadi Direktur Utama PLN untuk menggantikan Bapak Fahmi Mukhtar yang waktu itu memang menuai banyak kritikan karena seringnya listrik mati di daerah Jakarta. Dalam memimpin PLN, Dahlan Iskan tidak mau seperti birokrat yang hanya duduk di balik meja saja. Ia tidak akan pernah puas hanya mendengar laporan dari anak buahnya. Karena itu baik secara diam-diam maupun terbuka, ia sering turun ke daerah untuk melihat langsung permasalahan listrik yang ada di lapangan. Dalam kepemimpinannya di PLN, Dahlan Iskan membuat gebrakan, diantaranya bebas bayar PET seluruh wilayah Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan. Kemudian gerakan 1 hari 1 juta sambungan. Lalu pencabutan capping, yaitu batas tarif listrik industri, sehingga lebih adil dan dapat menumbuhkan iklim investasi di Indonesia. Selain itu, Dahlan Iskan juga merencanakan pembangunan PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya untuk 100 pulau pada tahun 2011. Di tahun kepemimpinan sebelumnya, PLN berhasil membangun PLTS di 5 pulau di Indonesia bagian timur, yaitu di Pulau Bunda, Bunaken, Manado, Derawan, Kalimantan Timur, kemudian di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dan Citrawang. Selama memimpin di PLN, ia juga memberikan warna yang baru dalam budaya perusahaan. Di antaranya setiap tanggal 17 di setiap bulan yang biasanya dibuat upacara diganti dengan diskusi antar karyawan dengan atasan. Dahlan Iskan juga membuat CEO Note. CEO Note ini adalah yaitu catatan yang dapat menjembatani antara atasan dan bawahan. Di dalam CEO Note ini selalu diakhiri dengan kata-kata motivasi agar semuanya bisa lebih maju dan sukses. Prestasi Dahlan Iskan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam listriknya tentunya mendapatkan respons positif dari pemerintah. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2011 dia ditunjuk sebagai Menteri BUMN atau Badan Usaha Milik Negara pada reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu 2 untuk menggantikan Bapak Mustafa Abu Bakar yang saat itu sedang sakit. Sebenarnya pada saat itu bisa dibilang Dahlan Iskan sangat berat untuk menerima tawaran tersebut, karena ia memang sedang berada di puncak semangat mereformasi sistem PLN. Banyak program dan bisnisnya yang belum terwujud mengingat masa jabatannya yang masih bisa dibilang seumur jagung. Namun Presiden mempunyai pandangan lain mengenai hal itu. Kepemimpinan dan kemampuannya dianggap lebih tinggi daripada hanya memimpin sebuah PLN, sehingga ia mampu untuk naik kelas ke tingkat berikutnya, yaitu sebagai seorang menteri. Saat diangkat menjadi Menteri BUMN, ada salah satu pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Dahlan Iskan, kurang lebihnya seperti ini. BUMN itu adalah lembaga yang sering menjadi ladang atau lahan korupsi. Bagaimana menurut Anda? Menanggapi pertanyaan seperti itu, Bapak Dahlan Iskan menjawabnya hanya dengan tersenyum. Dia menjawab seperti ini. Menurut saya, di lembaga ini ada 10% orang yang jujur dan ada 10% orang yang tidak jujur.
sedangkan yang 80% berada di tengah-tengah. Jadi tergantung yang memimpin. Jika yang memimpin itu termasuk orang yang jujur, maka yang 80% tadi akan ikut jujur, sehingga yang jujur menjadi 90%. Begitu juga sebaliknya, jadi kembali lagi ke pemimpinnya. Jawaban itu memang menunjukkan jawaban yang bahwa Bapak Dahlan Iskan itu mempunyai kualitas sebagai kualitas orang yang cerdas. Dalam karirnya sebagai Menteri BUMN, Dahlan Iskan melaksanakan beberapa program dalam pengelolaan BUMN. Namun, ia memprioritaskan restrukturisasi aset dan downsizing atau penyusutan jumlah beberapa badan usaha. Perihal restrukturisasi aset tersebut masih menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan pada saat itu. Dalam kepemimpinan Bapak Dahlan Iskan, BUMN dinilai memang bersih dari korupsi oleh masyarakat dan kinerjanya memang membangun BUMN itu memang dinilai cukup berhasil. Ia juga giat mendukung program mobil nasional yang berbahan bakar listrik. Dahlan Iskan berpendapat bahwa Indonesia adalah negara besar dengan penduduk yang lebih dari 200 juta jiwa maksud saya. Sayang sekali jika hanya menjadi negara yang sebagai konsumen saja, termasuk juga mobil listrik. Yang pertama dari Bapak Dahlan Iskan itu adalah Tuxusi, adalah sejenis mobil sport. Mobil ini dibuat oleh Danet Suryatama dan beberapa orang yang ahli di bidangnya. Dalam satu tim dia menyebutnya tim putra petir waktu itu. Namun sayang pada tanggal 5 Januari tahun 2013 saat uji coba di Solo menuju ke Surabaya, Tuxusi mengalami remblong dan menabrak tebing di Magetan. Bodi Tuxusi mengalami rusak parah dan untungnya Bapak Dahlan Iskan dan mekaniknya bernama Ricky Elson yang mengemudikannya mobil pada saat itu alhamdulillah masih selamat. Walaupun begitu, Dahlan Iskan memang orang yang pantang menyerah. Karena setelah mengevaluasi beberapa kegagalan pada percobaan pertama, ia tetap melanjutkan proyek mobil listriknya bersama Ricky Elson dan tim Putra Petir yang mengembangkannya mobil listrik generasi kedua yang dipertontonkan di KTT APEC Bali waktu itu. Mobil tersebut antara lain dinamakan, ada yang namanya Selo, Arimbi dan Gendis, yang meliputi jenis mobil sport, bus dan minibus. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2013 Dahlan Iskan menerima gelar honoris causa di bidang komunikasi dan penyiaran Islam dari Yayan Wali Songo, Semarang. Rektor Yayan Wali Songo menilai bahwa Dahlan Iskan sebagai sosok yang inspiratif, akademisi, pengambil kebijakan dan implementator program. Karena prestasinya dalam bisnis, merevolusi PLN dan mengembangkan BUMN, nama Dahlan Iskan cukup center dibicarakan di masyarakat untuk maju ke Pilpres 2014 pada saat itu. Untuk itu ia mengikuti konvensi calon presiden dan dari Partai Demokrat. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2014, Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat mengumumkan hasil survei atas 11 peserta konvensi di kantor DPP Partai Demokrat. Hasilnya adalah ia menempati posisi terunggul dibandingkan peserta konvensi lainnya. Namun karena politik itu memang dinamis, Partai Demokrat tidak jadi musuhnya karena faktor dan alasan tertentu. Kemudian pada tahun 2007 Bapak Dahlan Iskan mengalami sakit, yaitu sirosis. Kemudian dia mesti menjalani proses pengobatan yang ketika itu masih jarang dilakukan oleh masyarakat memang, dan boleh dibilang Bapak Dahlan Iskan mengambil keputusan itu
Kalau menurut saya memang cukup berani, ya ini menjalani transplantasi hati atau liver di negara tirai bambu atau di Cina. Setelah liver Dahlan Iskan diganti, memang beliau tadinya yang gemuk akibat rendahnya albumin dalam darah. Kemudian belakangan ini maksudnya setelah ganti hati, dia berangsur kembali seperti semula. Akan tetapi Dahlan Iskan itu bukanlah malaikat, beliau juga manusia biasa yang tak luput dari ujian dari Yang Maha Kuasa. Pada saat itu, pada tanggal 5 Juli 2015, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat ketika menjabat sebagai Direktur Utama PLN. Sehari sebelumnya, Dahlan Iskan diperiksa selama 9 jam sebagai saksi dalam kasus yang sama. Proyek gardu induk ini senilai sekitar 1,63 triliun dan dinilai merugikan negara sebanyak 33,2 miliar. Sebelumnya, Kejati DKI Jakarta telah menetapkan 15 tersangka dalam kasus ini. Kemudian Dahlan Iskan menggugat di pra-peradilan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan 21 gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat periode tahun 2011 sampai tahun 2013. Untungnya Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya gugatan pra-peradilan Dahlan Iskan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dengan putusan ini, akhirnya status Dahlan Iskan sebagai tersangka menjadi tidak sah dan gugur. Ada kata-kata yang patut kita renungi dari seorang Profesor Dr. Dahlan Iskan, yaitu kurang lebihnya seperti ini: jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita akan belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita akan belajar sabar? Dan jika doa kita selalu dikabulkan, dari mana kita akan belajar ikhtiar? Itulah salah satu filosofi atau salah satu pesan-pesan yang pernah disampaikan oleh beliau. Dalam memimpin dari mulai sebagai CEO Jawa Pos, kemudian dari sebagai seorang direktur PLN, Dahlan Iskan itu punya cara tersendiri atau punya cara yang unik dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, pada waktu dia menjadi seorang direktur PLN pada waktu itu, Dahlan Iskan itu memang merupakan sosok pemimpin yang unik kalau menurut saya dan langka di negeri ini, karena memang kebetulan beliau adalah memang salah satu CEO di perusahaan tempat saya bekerja. Pengalaman Dahlan Iskan yang mengawali karir dari bawah memang sangat membentuk karakter kepemimpinannya. Setelah sukses memperbaiki masa depan perusahaan di perusahaan media besar yaitu Jawa Pos di Jawa Timur, dia dipilih menjadi Dirut PLN. Kepemimpinannya Dahlan Iskan yang hanya 3 tahun itu terbukti berhasil memberi perubahan besar dalam budaya kerja di tubuh PLN. Pendekatan unik yang dilakukan Dahlan Iskan di PLN yang disebut juga sebagai manajemen harapan adalah manajemen harapan itu pilihan untuk berorientasi aksi daripada sekedar hanya berkeluh kesah dan mencari pembenaran ketidakberdayaan. Itu adalah yang disebut manajemen harapan. Dahlan tahu bahwa PLN memiliki citra buruk memang di mata publik, namun Dahlan tidak mau mencari kambing hitam dari masalah tersebut, tetapi lebih cenderung mencari solusi dan fokus pada apa yang dilakukan. Salah satunya dengan mengembalikan komitmen jajaran internal PLN sampai ada slogan kerja, kerja, kerja. Itulah slogan dari Bapak Dahlan Iskan. Tidak hanya di PLN, memang di
Jawa Pos sendiri juga slogan itu memang cukup populer di kalangan karyawan Jawa Pos. Pengalaman karir sebagai seorang pengusaha memang mencetak karakter Dahlan Iskan yang logis, pragmatis dan visioner. Memang hal ini mempengaruhi kemampuan manajerial yang fokus pada penyelesaian masalah dan merangkul semua karyawan, juga optimis. Yang menarik dari periode kepemimpinan Dahlan Iskan di PLN adalah pembuatan CEO Note untuk semua karyawan di PLN sebagai sarana motivasi. Memang CEO Note ini berfungsi sebagai sarana komunikasi yang tidak langsung antara pimpinan dan karyawan seluruh PLN di Indonesia. Gaya bahasa dalam CEO Note yang jenaka namun syarat akan makna ini tidak memuat suasana menggurui. Semua tulisan itu berisi suka duka Bapak Dahlan Iskan dan semua jajaran pegawai PLN dalam pengambilan keputusan dan kinerja. Jadi sebenarnya dalam CEO Note yang dimuat dalam buku Dua Tangis Ribuan Tawa ini memang membuat bagaimana cara-cara meningkatkan kualitas perusahaan PLN pada waktu itu. Di sana terlihat adanya komunikasi yang lugas dan belak-belakan di CEO Note itu dari pimpinan dan juga karyawan. Gambaran tantangan dan keberhasilan selama menjabat sebagai dirut PLN bersama para karyawannya bisa menjadi sumber inspirasi bagi karyawan dan pimpinannya pasca Dahlan Iskan memimpin. Selain itu, masyarakat luas juga bisa mengakses buku dan blog pribadi beliau untuk menggali pengalaman yang cukup populer sampai saat ini, dan terus saya pribadi juga mengikuti adalah dalam buku catatan Dahlan Iskan. Mungkin rekan-rekan bisa mengakses bisa melalui Google atau yang lainnya. Totalitas kinerja Dahlan Iskan memang bisa dilihat dari bagaimana cara beliau menggali permasalahan kelistrikan dengan turun langsung ke daerah yang bermasalah dan melakukan dialog langsung dengan pihak terkait atau yang lainnya. Dahlan Iskan memang langsung melibatkan diri dengan karyawan untuk mengetahui lebih dekat permasalahan yang sebenarnya terjadi. Bahkan pernah pada waktu itu karyawan dan pimpinan cabang PLN kalau nggak salah di daerah Sumatera Utara yang kaget setelah diwawancarai oleh seorang yang tidak lain ternyata adalah pimpinan PLN pusat sendiri, yaitu Bapak Dahlan Iskan. Itu memang ciri khas dari seorang Dahlan Iskan. Cara pengambilan keputusan Dahlan yang khas entrepreneur, yaitu tegas dan tidak memihak golongan tertentu dan menghindari buntut masalah, merupakan karakter yang pas untuk posisi pimpinan perusahaan negara. Kesederhanaan juga menjadi salah satu image sosok Dahlan Iskan. Sebagai seorang pimpinan besar itu memang kita sering menjumpai Bapak Dahlan Iskan itu memang tampil hanya sebagai seorang yang sederhana dengan pakaian sederhana, juga bahasa yang juga cukup sederhana juga. Penggunaan metode knowledge management terlihat dari bagaimana Dahlan Iskan itu berkomunikasi dengan para karyawan, menggali dari dekat dan terlibat langsung dalam setiap permasalahan yang terjadi di perusahaan. Dan CEO Note dituangkan dalam buku Dua Tangis Ribuan Tawa adalah wujud sistem knowledge management yang menggambarkan bagaimana beragam skill, keahlian dan pengetahuan pimpinan disinkronkan dengan karyawan yang sehingga tercipta interaksi dan menjadi dinamika dalam pengembangan organisasi. Knowledge management adalah proses atau praktik menciptakan, memperoleh, menangkap, membagi dan menggunakan pengetahuan sehingga bisa meningkatkan performa perusahaan. Keberhasilan Dahlan Iskan dalam memperbaiki Jawa Pos dan PLN merupakan bukti bahwa kemampuan karakter kepemimpinannya yang memang mempunyai strategi manajerial yang cerdas. Knowledge management menjadi bagian yang tidak terpisah dan setiap kebijakan yang diambil oleh Dahlan Iskan. Bapak Profesor Dahlan Iskan itu juga mempunyai beberapa penghargaan, antara lain adalah
penghargaan dari Carta Politika Award 3 dalam kategori sebagai pimpinan kementerian yang berpengaruh selama tahun 2011. Kemudian Inspiring Leader Award dari Harian Seputar Indonesia, penghargaan dari Sugeng Saryadi Award sebagai tokoh negara pilihan. Itulah uraian profil atau biografi singkat seorang Dahlan Iskan dari perjalanan hidupnya sebagai yang dapat kita ambil pelajaran agar senantiasa tekun dalam berusaha, terus berinovasi, pantang menyerah, tetap ramah, hangat, serta peduli kepada orang lain. Dan yang paling penting adalah tetap mencintai negeri ini dengan apa adanya. Semoga bermanfaat. Demikian video ini saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.